Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, tentunya saya akan menyampaikan satu orang peserta didik untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, siapa? Ya. Terima kasih. Ya baik, Anda sudah berdoa, tentunya Anda sudah siap melaksanakan pembelajaran. Ya, hari ini saya akan mengecek kehadiran teman-teman Anda. Apakah sudah hadir semua? Sudah lengkap? Oke, kalau lengkap berarti kita langsung masuk tentang tujuan pembelajaran hari ini. Sebelumnya masih ingat pembelajaran apa yang dilaksanakan kemarin? Tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Oke, tentunya sebelum masuk materi ini tadi sudah apresiasi. Tentunya Anda sudah bisa memahami pembelajaran tentang hari ini. Oke. Masih ingat kalau misalnya materi teks eksplanasi itu yang bagaimana? Sebuah keterangan yang berisi ada lagi bisa jelaskan di bagian sini kira-kira apa itu eksplanasi? Teks yang menceritakan tentang kejadian atau tentang fenomena, intinya prosedur ya. Oke, proses. Ya, sebelum saya masuk ini, saya akan kita akan mempelajari tentang materi yang saya sudah siapkan. Tentunya sudah tahu nama saya, toh? Sudah. Ya, nama saya itu Murdiono SPD. Ya, itu saja, sudah cukup. Ya, di sini sudah Anda lihat tujuan. Ini videonya saya ambil tentang kebudayaan. Ya. Ini sebenarnya harus tersambung dengan speaker, tapi karena posisinya speakernya kasih ke ini di situ. Rusak. Ya, mati saja ya.
apa dari kesimpulan pembelajaran tentang bisa ditulis di tempat lain Pak? Ya. Ya, nanti jadi proses ada yang sulit enggak? Tidak. Belum selesai? Belum. Oh ya, sedikit lagi. Kalau di sini sudah. Di sini ada kesulitan atau tidak? Tidak. Berarti sudah bisa ya. Coba lihat. Di sini ada merasa kesulitan? Tidak. Sudah bisa kah? Bisa dipahami kah? Oke. Berarti tes ini sangat mudah ya. Tidak begitu sulit.
Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Di kelompok jaganya tentunya Anda bisa mempresentasikan masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, tidak perlu ditunjuk. Ya, kira-kira yang mana yang mau duluan? Oke, kelompok 1, kelompok 3. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan apa yang disampaikan oleh temanmu dan bisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rega dan teman saya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul sebuah warisan yang harus dilestarikan. Ya, bisa dibaca teksnya sepintas, nanti baru teman-teman bisa mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Ya, silakan. Teksnya tentang apa tadi? Sebuah warisan yang harus dilestarikan. Ya, sebuah warisan yang harus dilestarikan. Berarti tentang budaya Papua. Oke. Ya, silakan. Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Budaya Papua merupakan hasil dari interaksi antara masyarakat Papua dengan alam dan lingkungannya. Budaya Papua memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan budaya daerah lainnya di Indonesia. Salah satu unsur budaya Papua yang paling menonjol adalah seni tari. Tari-tarian Papua memiliki gerakan yang dinamis dan energi. Tari-tarian Papua biasanya ditampilkan dalam berbagai upacara adat seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara panen. Unsur budaya Papua lainnya yang juga menonjol adalah seni musik. Musik Papua memiliki ciri khas yang unik, yaitu menggunakan alat musik tradisional seperti tifa, nose flute, dan alat musik tiup lainnya. Musik Papua biasanya digunakan untuk mengiringi tari-tarian Papua atau sebagai hiburan dalam berbagai acara adat. Kemudian analisis struktur teks, eksplanasi sebuah warisan yang harus dilestarikan. Struktur teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berada pada paragraf 1 yang berisi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Yang kedua, alasan yang berisi budaya Papua yang memiliki ciri khas yang sangat unik. Yang kedua, deretan penjelasan terdapat pada paragraf 2 sampai 4. Paragraf 2 berisi budaya Papua di sanitar. Paragraf ketiga berisi seni musik. Paragraf keempat seni rupa, seni kriya, dan seni sastra. Alasannya menjelaskan berbagai budaya yang ada di Papua. Yang ketiga, interpretasi terdapat di paragraf terakhir atau paragraf 5. Alasan warisan budaya Papua yang harus dilestarikan. Kaidah kebahasaan yang pertama, penggunaan konjungsi kausalitas. Tarian-tarian Papua biasa ditampilkan dalam berbagai upacara adat seperti upacara pernikahan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Bulan kemarin, Desember kemarin ya kejadiannya. Desember. Ya, bulan Desember. Oke, terus Yang ketiga, penggunaan kata teknis yang berkaitan dengan kepada siapa? Ke anak generasi cucu. berikutnya, Oh, iya. generasi berikutnya. tarian seperti tarian, Ya.
Tarian apa lagi? Seni musiknya juga. Ya, seni musiknya itu berupa Tika. berarti itu yang harus dilestarikan. Nah, ada lagi? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, ada yang di belakang? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada baru disimpulkan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari teks tersebut adalah kita harus melestarikan budaya Papua agar tidak hilang warisan kebudayaannya. Oke, jadi budaya Papua itu harus dilestarikan dengan baik. Ya, sudah itu saja penampilan dari kelompok 3. Ya, beri aplaus dulu. Terima kasih. Kelompok berikut siapa ya? Kelompok 2 ya. Oke, silakan tampil. Ya, semua. Adalah proses terjadinya hujan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi di bumi. Proses terjadinya itu melalui proses penguapan, kondensasi dan presipitasi atau jatuhnya hujan atau jatuhnya air hujan ke bumi. Oke, beri aplaus dulu. Oke, kelompok berikut. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Tsunami. Kenalkan, nama saya Asma Valentin dan anak saya dari segi ini. Kami akan membacakan Ya, yang lainnya perhatikan. Ini kelompok terakhir, bisa kamu tanya. Iya, betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dengan saya sendiri Azria Indonesia dan rekan saya Baby Valencia Yumi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan teks eksplanasi berjudul Pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang berupa cahaya beraneka warna yang terlihat di langit atau medium lainnya. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi atau nampak pada sekitar air terjun yang berarus deras. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi. Pelangi dapat dilihat karena adanya pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Proses terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari melewati tetesan air hujan. Cahaya matahari yang terdiri dari berbagai warna tersebut dibiaskan oleh tetesan air sehingga terurai menjadi warna-warna yang berbeda. Warna merah merupakan warna yang memiliki panjang gelombang paling panjang dan paling sedikit dibiaskan. Oleh karena itu, warna merah terlihat di bagian paling luar pelangi. Mungkin cukup singkat. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum terdapat di paragraf 1, yaitu pelangi adalah fenomena alam berupa cahaya beraneka warna yang terlihat di langit atau medium lainnya. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi atau nampak pada sekitar air terjun yang berarus deras. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi. Pelangi dapat dilihat karena adanya pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Alasannya, kemunculan pelangi biasanya terjadi pada saat turun hujan. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat turun hujan terjadi pertemuan antara cahaya dan air. 2. Deretan penjelas terdapat di paragraf 2 dan 3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan pelangi yaitu kualitas cahaya matahari, jumlah tetesan air hujan, posisi pengamat kegunaan pelangi.
Alasannya, munculnya pelangi disebabkan oleh dua unsur yang mendasarinya, bantuan sinar matahari dan tetesan air hujan. 3. Interpretasi. Terdapat pada paragraf 3. Secara garis besar, pelangi bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, difraksi atau pemisahan cahaya dalam tetesan air hujan. Alasan, dari sini dapat ditangkap bahwa pelangi muncul umumnya setelah hujan. Yang kedua, pelangi akan terlihat lebih jelas jika kualitas cahaya matahari baik, yaitu ketika hari cerah. 3. Penggunaan kata teknis yang berkaitan dengan topik teks. Yang pertama, optik atau ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Kedua, meteorologi atau ilmu cuaca atau atmosfer. Yang ketiga, pembiasan atau dibiaskan. 4. Penggunaan kata kerja pasif. Yang pertama, pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi. Yang kedua, pelangi sering dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam berbagai bidang seni, musik, dan lain-lain. Baik, ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Apakah pelangi itu bisa terbentuk walaupun tidak ada hujan? Kira-kira bisa atau tidak? Jawabannya mungkin yang saya pelajari di sini, pelangi itu umumnya muncul setelah hujan terjadi, atau dia bisa nampak pada sekitar air terjun yang berarus deras. Karena apa? Pelangi itu muncul karena pembiasan cahaya matahari. Jadi ketika hujan turun dan terkena pembiasan cahaya matahari, maka terjadi pelangi. Ya, oke. Berarti tidak bisa kalau tidak ada hujan. Begitu. Ya, kecuali ada mendung ya, biasanya baru muncul pelangi. Iya, seperti itu. Oke. Bisa. Itu kalau buatan sendiri itu bisa kan? Ya, kalau buatan sendiri itu bisa dibuatkan pelangi. Ya, kalau misalnya ada matahari, tidak ada hujan, berarti pelanginya tidak akan bisa muncul. Ketika pada saat ada hujan baru pelangi bisa muncul. Oke, bagus. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Kenapa pelangi disebut sebagai gejala optik? Kenapa pelangi itu disebut sebagai gejala optik? Ya, sampaikan saja. Jawabannya, kenapa pelangi itu disebut sebagai gejala optik? Dari pengertian optiknya sendiri, optik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Jadi, pelangi itu adalah fenomena alam yang berupa cahaya. Jadi, yang mempelajari tentang cahaya atau contohnya itu pelangi, itu disebut gejala optik. Di sini ada keterangannya, pelangi juga dianggap sebagai gejala optik karena dia merupakan fenomena alam yang berupa cahaya, teman-teman. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Ya, kasih kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah rekan saya tadi jelaskan, yaitu secara garis besar pelangi bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi atau pemantulan. Yang kedua, refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, difraksi atau pemisahan cahaya dalam tetesan air. Alasannya kenapa? Dari sini dapat ditangkap bahwa pelangi adalah fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang membias. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, baik. Ternyata diskusinya ketika mempresentasikannya sangat luar biasa ya. Ya, tadi saya sudah bisa menilai dari beberapa kelompok, ternyata semuanya bisa. Walaupun hanya 1-2 orang yang menyampaikan, tapi yang lainnya bisa mewakili. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi pembelajaran kita akan berakhir. Saya akan menyampaikan atau kita sama-sama menyimpulkan. Kira-kira menurut Anda pembelajaran hari ini seperti apa menurut Anda?
sangat menyenangkan, apalagi ya, menambah ilmu. Kemudian apa lagi? Sangat mudah dipahami ketika dijelaskan teks eksplanasi itu berarti tentang fenomena atau kejadian Ada lagi? Sudah? Ya, siapa tahu ada pertanyaan tentang materi-materi yang disampaikan tadi. Kalau belum dipahami silakan ditanyakan. Masih ada? Masih ada? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin pembelajaran sebelumnya nanti kita masuk tentang proposal. Ya, proposal ya. Di rumah kamu pelajari baik-baik, cari apa pengertian dari proposal itu, kemudian Anda bisa melihat langkah-langkah menulis sebuah proposal. Ya, kalau pembelajaran seperti ini nanti Anda bisa menyampaikan, oh ternyata pembelajaran proposal itu sangat mudah juga seperti yang Anda pelajari untuk saat ini tentang teks eksplanasi. Jadi sebelum saya tutup materi ini, masih ingat apa tadi teks eksplanasi itu? Ya, berisi tentang fenomena. Ada yang bisa berikan contoh? Salah satunya tadi? Ya, tentang pelangi. Ya, intinya banyak ya. Ya, berarti teks eksplanasi itu banyak kejadian-kejadian alam atau banyak fenomena-fenomena yang tak terduga. Intinya banyak ya. Oke, sebelum pelajaran ini saya akhiri, satu orang bisa pimpin doa ke depan. Ada? Ya, tidak perlu ditunjuk lagi. Ya. Ya, beri aplaus dulu.